Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online Domba Kecil dalam minggu ini. Sebelumnya kakak mau sapa dulu nih adik-adik yang lagi di rumah-rumah. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Pasti sehat dong kak. Pasti sehat-sehat ya kak ya. Berarti kita pagi ini kita itu punya yel-yel ya adik-adik semuanya. Gimana contohnya kak Damai? Dicoba dulu dong kak. Ayo kita kakak sapa sekali lagi gimana kabarnya, nanti gerakannya akan dibuat oleh sama Kak Damai ya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes. Sekali lagi ya adik-adik ya semuanya, dengan suara yang lantang kita bersuka cita. Amin. Amin. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes. Baiklah, boleh bagi tangan saja terus. Baiklah adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita mau memulai ibadah kita. Namun sebelum itu kita mau berdoa dulu. Doa kita akan dipimpin oleh Kak Damai. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini. Engkau masih memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau melihat hati kami ya Bapa. Engkau yang mengetahui isi hati kami ya Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah tangan Tuhan yang selalu menyertai kami ya Bapa. Inilah setiap doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Siap bergerak bagi nama Tuhan adik-adik? Haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bergirang, kita angkat pujian kita, tanganku kerja buat Tuhan. Semuanya bertepuk tangan ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Masih saya puji nama Tuhan, kita ulang pujian ini sekali lagi. Tanganku bekerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Haleluya. Masih kuat untuk memuji nama Tuhan adik-adik? Amin. Dalam pujian ini ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia, Tak pernah ia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. kita ulang sekali lagi pujian kita lebih sungguh-sungguh ya adik-adik. Lebih girang lagi dulu, semangat lagi. Tangan kita ada satu sobatku yang setia.
Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Baiklah adik-adik semuanya, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah bergirang, namun sekarang tiba saatnya kita akan menyembah nama Tuhan Yesus. Kita mau mengagungkan Dia, kita mau mengangkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Kita ulang kembali pujian kita ini. Nyatakan ucapan syukur adik-adik semuanya kepada Tuhan. Kita berterima kasih atas setiap kasih Tuhan yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu
Saudara adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita angkat pujian kita dari semula. Dari semula Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari adik-adik, lagi sungguh-sungguh menaikkan pujian ini. Mari kita angkat pujian kita dari semula. Dari semula Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidup, Kau jadikan hidup. Sekali lagi, Kau jadikan hidupku berarti. Halo, shalom adik-adik semua. Apa kabarnya? Abang yakin dan percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dan abang yakin udah banyak banget nih ya yang rindu bisa ibadah bersama. Tapi dalam keadaan pandemi yang masih meningkat sekarang, kita masih tetap ibadah secara online dulu. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita memulai kebenaran firman Tuhan, abang mengajak adik-adik semua tuh dapat berdoa bersama dulu. Tadi udah nyanyi semua kan, udah nyanyi, puji Tuhan, sembah Tuhan, girang-girang sama orang abang-abang dan kakak-kakak sekolah minggu. Sekarang kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, sama-sama kita berdoa, abang pimpin doanya. Bapa yang baik, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan kepada kami, pribadi lepas pribadi, juga kami secara keluarga, bahkan seluruh jemaat GBI Sola Gracia. Tuhan sudah melindungi kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Kami melihat tangan Tuhan telah melepaskan kami dari segala mara bahaya, dari segala mara bahaya virus yang sampai saat ini menyebar, dan kami terus meminta pertolongan dan perlindungan Tuhan atas kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar
firman yang akan disampaikan ini benar-benar menjadi firman yang menguatkan kami, meneguhkan kami kembali untuk bisa semakin mencintai Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati adik-adik yang ada di rumah yang menyaksikan secara virtual online, biar semua adik-adik serius mendengarkan, memperhatikan dengan baik sehingga mereka semua bisa bertumbuh lewat kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sudah pada segar semua ya. Ayo, kira-kira abang pada pagi hari ini mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang apa? Ayo, ya nggak tahu lah bang, kan nggak ada kisi-kisi, kan nggak kayak ujian bang ya. Kalau ujian kan ada kisi-kisi. Oke, pada pagi hari ini abang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 1. Nah, kalau adik-adik udah pernah baca itu, Imamat itu banyak berbicara tentang korban-korban. Abang dulu waktu SMA apa awal-awal kuliah, abang baca kitab Imamat itu kan, waduh ini apa semua ya, kok judul perikopnya korban-korban semua. Itu untuk kehidupan abang apa gunanya ya? Untuk kehidupanku apa gunanya? Ini kayaknya korban-korban semua yang dibahas di sini. Apa sih nanti gunanya untuk kehidupanku? Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai korban itu, dan pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai korban bakaran. Sama-sama kita buka Alkitab kita ya, dari kitab Imamat pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17. Nah, ini panjang ayatnya. Jadi abang akan ringkas cerita ini mengenai pembacaan ini kepada adik-adik semua. Adik-adik bisa memperhatikan, dan yang sudah pernah baca pasti akan tahu ini ceritanya. Oh iya ini udah pernah aku baca. Jadi seperti ini. Waktu itu pada masa bangsa Israel sudah Tuhan bawa keluar dari tanah Mesir, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya. Nah, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu adalah ternak, yakni lembu sapi atau kambing domba. Nah, jadi pada masa perjanjian lama itu, persembahan yang diberikan oleh orang-orang percaya adalah berupa korban, yaitu korban bakaran. Nanti abang akan kaitkan ini, apa sih hubungannya korban bakaran ini dengan kita sekarang. Emang sekarang kita korban-korban ada kasih korban bakaran juga, kayak korban lembu, korban sapi, domba. Padahal kalau kita perhatiin ya, mungkin adik-adik ada yang berpikir, padahal bang selama ini yang ada korban-korban bakaran itu kayaknya teman-teman kita umat muslim bang. Mereka kan ada tuh hari raya Idul Adha, hari raya mempersembahkan kurban. Nah, di kita seperti apa bang? Nah, kita akan pelajari ini. Dan dikatakan di ayat ketiga, jika persembahan merupakan korban bakaran dari lembu, maka harus mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Jadi kalau pada masa itu ketika kita akan mempersembahkan korban itu harus jantan dan gak boleh korban yang ada cacat. Maksudnya gimana tuh bang korban yang cacat? Korban yang cacat itu seperti ini. Misalnya nih, ada yang punya ternak lembu atau domba, dia korbankan untuk korban bakaran. Tapi misalnya lembunya itu misalnya kakinya udah luka, udah pincang gitu. Jadi udah susah untuk melangkah. Atau misalnya jantan lembunya ini misalnya yang matanya nggak ada satu, cacat gitu. Nah, itu nggak bisa. Itu nggak berkenan kepada Tuhan pada masa itu. Jadi dia harus mempersembahkan korban yang benar-benar jantan, dan itu nggak ada lecetnya, nggak ada luka-lukanya, harus yang terbaik dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, dikatakan juga di ayat yang keempat, lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Nah, kalau kita lompat ke ayat yang ke-8, dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepalanya serta lemaknya. Nah, jadi perhatikan ya, tadi abang bilang kepala. Yang pertama tadi dikatakan di ayat keempat, ia harus meletakkan tangannya di atas kepala korban bakaran itu. Jadi kalau ada lembu, domba, nah itu kepalanya harus khusus gitu. Baru di ayat yang ke-8 dikatakan mereka harus mengatur potongan korban itu dan kepala serta lemaknya. Nah, ingat, lemak yang kedua ya, tadi kepala, yang kedua lemak.
Lalu dikatakan juga di ayat yang ke-9, tetapi isi perut dan betisnya harus dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan dikatakan isi perutnya dibuang, bukan dikatakan betis kakinya itu dibuang, tapi harus dibasuh dulu dengan air seluruhnya, baru dibakar oleh imam dan diletakkan di atas mezbah korban bakaran sebagai korban api-api yang baunya itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi pada zaman perjanjian lama itu, bangsa Israel kalau ingin mempersembahkan korban, mereka harus mempersembahkan korban, kalau itu lembu atau itu sapi, itu harus yang jantan dan yang terbaik. Tidak boleh ada yang udah luka-luka badannya atau ada organ tubuh lembunya yang gak lengkap seperti itu, gak bisa. Dan itu ada yang khusus dikatakan korbannya, bagian kepalanya, bagian lemaknya, bagian isi perutnya, dan bagian betis atau kakinya. Nah, itu khusus diceritakan di situ. Nah, sebenarnya apa sih? Kira-kira apa sih, Bang? Maksudnya itu korban bakaran seperti itu dipisah-pisah seperti itu dan kaitannya dengan kehidupan kita sekarang apa, Bang? Kira-kira emang zaman sekarang kami harus kalau mau kurban kami harus ini pisahin nih. Misalnya mama misalnya nih beli ayam misalnya, kita mau persembahkan kurban sama Tuhan. Harus dipisah-pisah nih, kepalanya dipersembahkan. Lalu lemak-lemak ayamnya dipersembahkan. Lalu untuk isi perutnya sama kakinya betisnya harus dicuci dulu baru dipersembahkan. Apakah seperti itu? Nah, sesungguhnya korban bakaran ini pada akhirnya ke depannya itu adalah suatu tanda atau suatu bentuk hal yang akan memvisualisasikan pengorbanan Kristus di masa yang akan datang. Jadi korban bakaran ini sesungguhnya berbicara tentang pengorbanan Kristus di perjanjian baru yang akan menebus umat manusia. Nah, sebagai bentuk korban itu, maka kita umat manusia pun harus memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Karena ketika zaman perjanjian lama, ketika bangsa Israel memberikan korban itu, mereka bisa diperdamaikan, mereka bisa dapat pengampunan, mereka bisa diberkati. Nah, ketika Yesus sudah menjadi korban untuk penembusan dosa kita, apa yang mau kita persembahkan untuk Tuhan? Kita berarti harus persembahkan lembu, sapi, domba juga dong, Bang. Oh enggak, zaman sekarang kita enggak ada berbicara seperti itu lagi. Ini sudah zaman penebusan, ini zaman perjanjian baru. Nah, apa yang harus kita persembahkan pada saat sekarang ini? Kalau kita hidup pada masa sekarang ini, yang harus kita persembahkan adalah kita mulai dari bagian-bagian yang dipersembahkan tadi. Kalau tadi di perjanjian korban bakaran itu ada yang dipersembahkan kepala, ada yang dipersembahkan lemak, lalu ada yang dipersembahkan juga isi bagian organ dalam perutnya, lalu juga ada yang dipersembahkan itu adalah betis atau kakinya. Kita akan pahami ini satu persatu. Nah, yang pertama, kepala ternak yang dipersembahkan. Nah, kepala ini melambangkan sebagai bentuk dalam diri kita ya, itu kepala ini, di dalam kepala kita ini ada otak. Jadi segala gerak hidup kita, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita katakan, apa yang hendak kita lakukan atas hal yang orang lain lakukan ke kita, apa yang mau kita rencanakan, itu tergantung dari apa yang kita pikirkan nih di otak kita. Jadi kepala artinya pada zaman perjanjian baru ini sekarang, ketika Kristus telah mempersembahkan dirinya menjadi korban bagi penebusan kita, maka yang pertama kita juga harus mengorbankan ini, kepala kita. Artinya apa, Bang? Aku harus korbankan kepalaku, kubakar, Bang, atau gimana? Oh, jangan. Nanti bau. Rambut kita ini kalau kebakar bau karena ada rambut nih. Tapi dulu Abang ingat ya, Abang zaman kecil dulu, Abang sering tuh bakar-bakar bulu tangan Abang. Karena pas Abang bakar kan, harumnya enak, kayak harum daging yang sering kita makan itu loh. Nah, tapi itu kan zaman dulu. Nah, kembali lagi ke kebenaran firman Tuhan ini. Kepala kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Semua hal yang kita pikirkan, semua hal yang kita rencanakan, yang kita pikirkan dalam kepala ini, kita persembahkan kepada Tuhan. Artinya,
kalau kita mau berencana ya rencana ini kita bawa dulu sama Tuhan. Tuhan, rencanaku seperti ini Tuhan. Aku minta Tuhan berkenan atas rencana ini. Tapi kalau rencana ini nggak tepat, nggak sesuai dengan jalurnya Tuhan, bawa aku pada rencana-rencana yang lebih baik lagi Tuhan. Tuhan, aku kesal Tuhan karena diperlakukan seperti ini Tuhan. Boleh gak aku balas ya Tuhan ya? Nah, hal seperti itu. Jadi sampai hal-hal kecil seperti itu yang memang dirancangkan oleh kepala kita, oleh otak kita, harus kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, makanya kalau kita mempersembahkan itu kepada Tuhan, tadi dikatakan kan yang terbaik kan persembahannya. Maka persembahkanlah pikiran-pikiran yang terbaik bagi Tuhan. Persembahkanlah perencanaan-perencanaan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahkanlah semua hal yang kau pikirkan, yang kau pikirkan dalam pikiranmu tentang masa depanmu, apa yang akan menjadi tujuan hidupmu, persembahkan itu kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Itu yang pertama, kepala. Lalu yang kedua, yang berikutnya adalah lemak. Nah, Bang, itu kalau kita mempersembahkan lemak pada zaman sekarang ini, maksudnya seperti apa Bang mempersembahkan lemak? Nah, mempersembahkan lemak itu melambangkan kemakmuran. Atau ya, kalau kalian lihat nih, abang badannya gede banget. Nih lemak abang nih banyak nih. Abang sekarang sedang berjuang untuk diet. Lemak di pinggang, di perut. Lemak itu tanda kemakmuran. Biasanya orang-orang yang kalau zaman-zaman perjanjian lama juga, kalau kalian juga mengikuti, kalau ada acara-acara adat, pesta adat di beberapa daerah, lemak itu sesuatu yang diutamakan. Kalau misalnya nih kayak kami di pesta Batak misalnya, kalau sedang ada pesta atau kegiatan adat gitu, ini lemak daging ini harus diserahkan kepada orang yang dihargai di pesta itu, yang diutamakan di pesta itu. Tanda kemakmuran, tanda hal yang dihargai. Lalu apa kaitannya dengan kita yang harus mempersembahkan itu kepada Tuhan? Artinya semua hal pencapaian-pencapaian kita yang telah kita capai, baik itu hal-hal yang kita miliki, yang membuat kita seperti dilihat orang, wah, ini bukan cuma bicara soal harta, kekayaan yang kita miliki. Pokoknya semua hal yang melekat dalam diri kita yang membuat kita terlihat sebagai orang yang unggul, makmur dan segala macamnya, itu kembali lagi harus kita persembahkan kepada Tuhan. Artinya seperti apa Bang? Artinya begini. Kalau kita sudah memiliki pencapaian-pencapaian atau hal-hal yang mungkin dari sisi dunia kita sudah memiliki hal itu berlebih dari yang lain, kita persembahkan itu kepada Tuhan. Apapun itu. Tapi memang tulus. Sekali lagi tadi dikatakan harus yang terbaik. Supaya apa? Supaya baunya menyenangkan hati Tuhan. Aromanya menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika kita memberi pun, itu benar-benar harus tulus. Bukan karena embel-embel yang lain. Wah, aku memberi supaya ini. Wah, aku memberi supaya begini. Supaya begini. Oh, enggak boleh. Memberi itu memang benar-benar harus dari ketulusan hati kita. Dengan begitu, persembahan kita yang dikatakan lemak dalam ayat ini, yang berupa hal-hal yang melekat dalam diri kita yang membuat kita berharga di mata dunia, hal-hal yang melekat dalam diri kita yang membuat kita terlihat lebih makmur, semuanya itu benar-benar menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena percayalah, kalau kita mempersembahkan lemak dalam kehidupan kita, entahkah itu harta atau apa, tapi kalau kita tidak memberikan dengan tulus, tidak memberikan dengan sungguh-sungguh, dengan sebuah maksud yang benar, percayalah persembahan itu aromanya tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi harus menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi apalagi yang disebut organ-organ yang diserahkan itu, ada organ bagian dalam, isi dalamnya, perutnya. Organ, kalau kita sering kalau di istilah perdagingan itu biasanya disebut jeroan. Jadi kayak isi-isi perut, usus. Nah, itu melambangkan apa? Organ-organ dalam itu melambangkan apa? Jadi organ-organ dalam ini melambangkan tentang perasaan kita. Itu perasaan, kehendak kita, apalagi ya, hasrat kita. Karena itu termasuk organ dalam itu termasuk hati kita. Jadi segala hal yang menyangkut dengan perasaan kita, kehendak kita, harus kita persembahkan kepada Tuhan. Itu gimana lagi tuh Bang ceritanya? Wah, ini paling gampang memahaminya. Artinya dalam segala hal yang kita lakukan, yang tadi Abang bilang ya, yang kita pikirkan dengan menggunakan otak di kepala, pasti besar juga pengaruh hati kita. Mungkin kita berpikir, wah aku mau begini-gini.
Tapi hati kita bisa memberi pertimbangan. Tapi kalau ini gimana ya? Wah, kalau aku lakukan begini kayaknya lebih menguntungkan diriku deh. Gak apa-apa deh orang lain rugi dikit, yang penting ada baiknya di aku untungnya. Nah, itu kan pertimbangannya semua di hati ya, di perasaan ya. Belum lagi perasaan-perasaan bagaimana yang terlukai oleh perkataan orang, terlukai oleh hal-hal yang gak benar. Sekarang kan banyak tuh hoax dan segala macamnya. Nah, belum lagi mengenai dilukai, entahkah dilukai teman, sesama, kawan, dihianati. Nah, itu perasaan. Nah, firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita harus mempersembahkan bagian dalam, yaitu perasaan kita, kehendak kita kepada Tuhan. Jadi kita jangan bawa perasaan kita yang manja-manja kepada Tuhan. Enggak. Bawalah perasaan-perasaan kita yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana perasaan kita yang ketika orang lukai, tapi kita memilih sabar, nggak membalas. Ketika orang mengatai yang nggak benar sama kita tetap tenang, nggak perlu terlalu beriak. Nah, hal-hal seperti ini menjadi persembahan organ dalam, tanda kutip ya, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, tentu orang berpikir, waduh susah dong bang, zaman sekarang kayak mana kita bisa nggak membalas. Tapi ingat, kalau teman-teman adik-adik ikuti apa yang dikatakan Bapak Gembala dalam khotbahnya minggu lalu, kalau orang buat jahat sama kita mesti balas nggak? Ya mungkin selama ini kita bilang, ya nggak usah balas. Tapi benar apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala minggu lalu. Ketika orang menyakiti kita, melukai kita, atau memberikan sesuatu yang nggak baik kepada kita, kita harus balas. Tapi balasnya dengan kebaikan. Jadi jangan tenang-tenang aja, kita balas, lakukan kebaikan. Ada orang jahatin kita, oh nggak apa-apa, kita balas dengan kebaikan. Gimana? Ya kita doakan dia, itu udah kita balas dia. Dengan kita mendoakan dia, kita udah membalas dia dengan hal yang baik, dengan hal yang positif. Ada orang yang mungkin pernah jahatin kita, ngata-ngatain kita nggak baik, tapi ketika dia butuh sesuatu, kita hadir nih menjadi orang yang menolong dia untuk memberikan pertolongan. Nah, itu bentuk pembalasan yang tidak membalas dengan kejahatan. Nah, hal-hal seperti inilah menjadi persembahan organ dalam yang menyenangkan hati Tuhan. Sampai di sini adik-adik bisa paham ya. Jadi tadi ada persembahan kepala, persembahan lemak, persembahan organ dalam. Dan yang terakhir, tadi dikatakan apa? Persembahkanlah organ dalam dan betis. Nah, betis ini kaki, itu melambangkan apa? Kaki ini adalah melambangkan perjalanan kehidupan kita. Nah, setiap orang pasti punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Bagaimana sejarah perjalanan hidupnya ketika dia mulai mengikut Tuhan, ketika dia awal pertobatannya, pasti berbeda-beda. Nah, tetapi Tuhan ingin perjalanan hidup kita ini benar-benar kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau kita katakan perjalanan hidup kita persembahkan kepada Tuhan, itu seperti apa? Artinya setiap hal yang mau kita kerjakan, entah kita mau melangkah kemana, untuk tujuan apa, kita harus persembahkan kepada Tuhan. Langkah-langkah kita benar-benar langkah yang menyenangkan hati Tuhan. Langkah-langkah kita benar-benar menjadi langkah yang menyukakan hati Tuhan, yang menjadi aroma yang mengharumkan bagi Tuhan. Dengan begitu persembahan kita menjadi persembahan yang berkenan. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa ia tetap setia berjalan dengan Tuhan. Ia tetap sabar sekalipun menderita, menanggung beban-beban. Bahkan dalam perjalanannya Paulus itu mengalami hal-hal yang sampai yang mengancam nyawanya. Tapi justru perjalanan hidupnya itu menjadi kesaksian dan menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Bahkan memberkati kita sampai pada sekarang ini. Siapa yang gak diberkati dengan perjalanan hidup Paulus? Pasti banyak yang diberkati. Nah, kita rindu perjalanan hidup kita pun yang kita langkahkan dari waktu ke waktu. Oh oke lah bang, mungkin perjalananku yang lama bang jelek banget bang. Aku dulu jalanku kemana aja gak bener. Aku suka bohongin orang tua, pergi ke sana kemari gak bener. Langkah hidupku, kakiku ini juga sering bang untuk pakai untuk melukai orang, nendang kawan segala macam, nendang adekku. Tapi percayalah, kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, korban yang terbaik. Kita bisa berubah sehingga perjalanan langkah kaki kita ini menjadi
perjalanan yang menyenangkan hati Tuhan. Kemana kita melangkah, ada orang yang diberkati. Kemana kita melangkahkan kaki kita, kita ada memberikan kebaikan kepada orang. Kemana kita pergi, ke tempat manapun kita pergi, kita memberitakan kabar baik. Dengan begitu, kaki kita, langkah kita, betis kita ini menjadi korban yang mengharumkan bagi Tuhan. Menjadi korban bakaran yang mengharumkan bagi Tuhan. Jadi adik-adik, dari ayat ini, dari Imamat, kita belajar mengenai korban bakaran yang menyenangkan hati Tuhan. Yakinilah bahwa setiap hal dalam kehidupan kita harus menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mau belajar kembali kepada masa-masa perjanjian baru awal setelah Yesus naik ke surga, wah, orang-orang percaya sampai harus mengorbankan darahnya demi dia bisa menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana mereka harus merasakan kekejaman Kaisar Nero. Mereka harus dibawa kepada gelanggang yang telah dinantikan oleh singa yang lapar. Darah mereka harus tertumpah demi menyenangkan hati Tuhan dan tidak mengingkari iman mereka. Abang aja ini tadi baru siap tarik darah nih. Ini kan ditarik dikit aja sakit nih. Gimana dengan orang-orang pada zaman perjanjian lama? Maaf, bagaimana dengan orang-orang pada zaman perjanjian baru yang harus merasakan luka yang hebat pada fisiknya demi menyenangkan hati Tuhan, demi memberikan dirinya menjadi persembahan yang berkenan, yang harum bagi Tuhan. Nah, mari kita belajar mulai dari keempat hal ini, keempat hal yang penting dalam korban bakaran dalam kitab Imamat ini. Kita belajar mempersembahkan kepala kita, segala hal yang kita pikirkan, segala hal yang kita rencanakan, yang kita ancang-ancang, baik itu dalam rumah kita, dalam petiduran kita merancangkan sesuatu, kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Libatkan Tuhan, sehingga itu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Lalu lemak, persembahkanlah semua hal yang telah memberkati kehidupan kita, hal-hal yang melekat dalam kehidupan kita yang telah membuat kita seperti orang yang wah sudah diberkati. Banyak hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk menjadikan kita orang-orang yang diberkati. Kesehatan, kekuatan, mungkin berkat-berkat materi yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berikan itu sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan ketulusan, dengan tidak ada niat yang tidak benar. Benar-benar tulus karena mengasihi Tuhan. Lalu kita persembahkan juga, apa tadi yang ketiga? Organ dalam. Organ dalam itu bicara tentang hati, perasaan, kehendak. Kita persembahkan hati kita. Bagaimana kita merespon orang-orang yang melukain kita. Bagaimana kita menghadapi hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita masih menggerutu atau enggak. Belajar kita meresponnya dengan baik. Sehingga korban hati kita, perasaan kita ini yang menjadi disebut tadi dalam organ dalam. Itu menjadi persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, betis, kaki. Biar setiap langkah-langkah kehidupan kita, baik hari ini sampai ke depannya, benar-benar menjadi langkah, menjadi suatu perjalanan hidup yang bisa kita pertanggungjawabkan dan kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang berharga. Kalaupun selama ini kita mempersembahkan persembahan kepala, persembahan lemak, organ dalam atau kaki, mungkin persembahan kita masih ada yang cacat. Mari kita belajar memberikan persembahan yang baik kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya persembahan yang kita berikan tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi suatu persembahan yang harum, yang mengharumkan Tuhan, dan Tuhan bersukacita menerima persembahan yang mengharumkan seperti itu. Inilah kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Abang harap adik-adik semua bisa mengerti bagaimana mulai daripada masa kecil sekarang ini adik-adik belajar memberikan persembahan, mulai dari apa yang dipikirkan, apa yang ada di dalam, melekat dalam diri kita, apa yang ada dalam hati perasaan kita, bahkan langkah-langkah kita. Kita belajar memberikannya dari sekarang, belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atas kehidupan kita, karena persembahan kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan pada pagi hari ini. Abang harap kita semua bisa menangkap dan bisa ini menjadi berkat bagi kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan sebagai ayat hafalan, abang ingin adik-adik menghafal ayat hafalan dari kitab Roma. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama. Nah, ini masih terhubung dengan bahasan kita tadi, korban-korban tadi ya.
Ayat yang pertama mengatakan apa? Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, nanti video hafalannya bisa dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Oke, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Yuk, yang kakak beradik boleh pegangan sama kakaknya, sama adiknya, sama-sama berdoa biar bisa bangun komitmen. Kita belajar ya dari kecil membangun komitmen dari doa-doa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapakku yang baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur pagi ini kami belajar tentang korban bakaran. Kami mau belajar Tuhan dari saat ini, bahkan mungkin kalau ketika masa-masa kami yang lampau, kami belum memberikan korban bakaran yang menyenangkan hati Tuhan. Pada saat ini kami mau belajar memberikan korban yang terbaik bagi Tuhan, yang tidak bercela, yang mengharumkan Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan. Kami mau belajar menyerahkan segala pikiran kami, apa yang kami pikirkan, apa yang kami rencanakan, kami belajar mempersembahkannya kepada Tuhan. Kami mau belajar mempersembahkan segala hal yang melekat dalam diri kami, yang ada yang kami miliki. Kami mau belajar mempersembahkannya sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan. Kami juga mau belajar mempersembahkan hati, perasaan, kehendak kami kepada Tuhan. Biar kami belajar lewat hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami untuk memberi persembahan hati kami yang mengharumkan Tuhan. Dan kami juga mau belajar mempersembahkan langkah-langkah hidup kami, langkah kaki kami menjadi persembahan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus selalu menerangi pikiran kami semua, terutama juga adik-adik yang di rumah, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi firman ini menjadi firman yang selalu berdentang, menjadi gong dalam hati dan pikiran kami, dalam kami melangkah kehidupan kami ke depannya, sehingga kami terus didapati Tuhan menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang harum bagi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau memberkati kami semua, berkati anak-anak sekolah minggu dalam sekolah mereka, dalam studi mereka yang secara online. Tuhan tetap memberikan mereka semangat. Orang tua mereka Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan berkat yang daripada Tuhan. Jauhkan kami semua Tuhan dari segala penyebaran virus COVID. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Semua kami sehat sampai pada saat nanti kami bisa berkumpul bersama lagi dalam ibadah kami di gereja ya Bapa. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa syukur kami. Semua doa ini kami sampaikan kepada Sang Majikan Agung kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Sampai ketemu lagi dalam ibadah online Sunday Service sekolah minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkorban. Dadah.